Kakakku menghapusku dari pernikahannya lewat satu pesan singkat. Aku diam-diam memesan tiket ke Labuan Bajo sebagai pelarian. Seminggu kemudian, hari impiannya hancur berantakan. Ponselku bergetar hebat. 110 panggilan tak terjawab dari ibu dan dia. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Hujan di bulan Oktober seolah enggan berhenti membasahi kota Bandung. Di sebuah coffee shop bernuansa klasik di kawasan Braga, Kirana duduk di sudut ruangan yang menghadap langsung ke jalanan basah. Aroma biji kopi yang baru digiling bercampur dengan bau tanah basah yang menyusup setiap kali pintu kafe terbuka, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan. Namun, bagi Kirana, sore itu adalah medan perang. Meja kayu bundar di hadapannya penuh dengan kertas-kertas kontrak, print-out desain pelaminan, dan sebuah laptop yang layarnya masih menyala menampilkan spreadsheet anggaran yang membengkak. Kirana menyesap americano dinginnya yang sudah tersisa setengah, matanya tak lepas dari layar ponsel yang menempel di telinga. Ia sedang berdebat, dengan nada sehalus mungkin, dengan vendor dekorasi bunga yang mulai tidak sabar. Iya, Pak Asep, saya mengerti. Tapi tolong bunga mawarnya dipastikan yang fresh impor dari Ekuador. Ya, sesuai kesepakatan awal kita. Jangan dicampur dengan mawar lokal, nanti warnanya belang, ucap Kirana, menekan pelipisnya yang mulai berdenyut nyeri. Suara di seberang sana terdengar enggan. Mbak Kirana, ini masalahnya pelunasan termin kedua belum masuk. Saya nggak bisa booking bunga impor kalau dananya belum ada. Risikonya besar. Mbak, kalau batal gimana? Kirana menghela napas panjang, uap napasnya menerpa kaca jendela yang dingin. Pak, Bapak kan sudah kenal saya 5 tahun. Kirana wedding planner nggak pernah telat bayar. Besok pagi saya transfer. Ya, Bapak kunci dulu barangnya. Tolong banget, ini buat kakak saya sendiri. Setelah beberapa menit meyakinkan vendor dengan jaminan nama baik perusahaannya, Kirana menutup telepon. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi rotan, memejamkan mata sejenak. Menjadi pemilik wedding organizer atau WO yang sedang naik daun di Bandung memang impiannya. Tetapi menangani pernikahan Amara, kakak kandungnya sendiri, adalah ujian mental terberat yang pernah ia hadapi. Amara adalah definisi putri raja dalam keluarga mereka. Cantik, modis, dan selalu menjadi pusat perhatian. Sejak kecil, Amara adalah bintang, dan Kirana adalah kru panggung yang memastikan lampu sorot mengarah tepat ke wajah kakaknya. Dinamika itu tidak berubah bahkan ketika mereka sudah dewasa. Amara akan menikah dengan Dimas, seorang pengusaha muda yang tampan, dan tentu saja, pernikahan mereka harus menjadi pernikahan abad ini di lingkungan sosial mereka. Masalah utamanya bukan pada kerumitan konsep, garden party, semi-outdoor di Dago Pakar yang rawan hujan itu, melainkan pada masalah klasik, uang. Ponsel Kirana kembali bergetar. Nama, ibu, muncul di layar. Kirana menelan ludah sebelum menggeser tombol hijau. Halo, Bu? Kirana, kamu di mana? Ini Amara lagi nangis-nangis di butik. Suara ibu melengking tanpa basa-basi, membuat Kirana harus menjauhkan ponsel sedikit dari telinganya. Kenapa lagi, Bu? Tadi pagi kan sudah fitting terakhir. Katanya gaunnya sudah pas. Jawab Kirana sabar. Itu bagian pinggangnya masih kurang slim sedikit katanya. Terus dia mau tambah payet kristal di bagian ekornya. Pihak butik bilang harus nambah biaya 5 juta kalau mau dikerjakan kilat malam ini. Kamu transfer dulu Gih, kasihan kakakmu stres berat. Perintah ibu dengan nada yang terdengar sangat wajar, seolah meminta Kirana membelikan gorengan di pinggir jalan. Kirana memijat pangkal hidungnya. Bu, anggaran dekorasi saja belum lunas. Kemarin Dimas bilang mau transfer, tapi sampai sekarang belum masuk rekening WO. Kirana sudah talangi pakai uang perusahaan hampir 50 juta buat DP gedung sama catering premium itu. Hening sejenak di seberang sana, lalu suara ibu berubah menjadi nada memelas yang manipulatif. Ya ampun, Kirana. Kamu kan tahu Dimas itu dananya lagi nyangkut di proyek propertinya. Pasti cair minggu depan kok. Kamu tega lihat kakakmu nikah pakai baju yang dia nggak suka? Ini sekali seumur hidup lo, Nak. Kamu sebagai adik masa hitung-hitungan sama kakak sendiri?
Bisnis kamu kan lagi lancar, tolonginlah dulu. Kalimat itu lagi. Jangan hitung-hitungan sama kakak sendiri. Kalimat sakti yang selalu menjadi senjata ibu setiap kali Amara menginginkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Kirana tahu, jika ia menolak, ia akan dicap sebagai anak durhaka dan adik yang iri hati. Iya, Bu. Nanti Kirana transfer ke butiknya. Jawab Kirana lemah. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu yang baik. Oh ya, jangan lupa pastikan souvenir yang parfum impor itu sudah dipita warna dusty pink. Ya, Amara nggak mau kalau warnanya meleset jadi baby pink. Sambungan telepon terputus. Kirana menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Di luar, hujan semakin deras mengguyur jalanan Braga. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Sama seperti Kirana yang rasanya ingin berlari mencari tempat berteduh dari tuntutan keluarganya sendiri. Kirana membuka aplikasi mobile banking. Saldonya memang cukup. Itu adalah uang tabungan pribadinya yang ia kumpulkan untuk merenovasi kantor kecilnya di Buah Batu. Dengan tangan gemetar, ia mengetikkan nominal 5 juta rupiah dan mengirimkannya ke rekening butik langganan Amara. Notifikasi, transaksi berhasil, muncul, seolah mengejeknya. Gak apa-apa, nah, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Habis acara ini, semuanya lunas. Dimas pasti bayar. Ini cuma masalah waktu. Ia kembali memeriksa berkas kontrak di hadapannya. Matanya tertuju pada baris tanda tangan penanggung jawab. Di sana, di atas materai 10.000, tertera tanda tangan dan nama jelasnya. Kirana Larasati, Kirana Wedding Planner. Bukan nama Amara, bukan nama Dimas, apalagi nama ayah. Sebenarnya, ini adalah prosedur standar. Sebagai WO, Kirana menjadi perantara antara klien dan vendor. Namun, biasanya klien sudah menyetorkan dana penuh sebelum Kirana menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. Kali ini berbeda. Karena kliennya adalah kakak sendiri, dan dengan alasan, dana belum cair. Kirana menggunakan nama dan kredibilitas perusahaannya untuk menjamin semua vendor. Mbak Kirana? Seorang pelayan kafe menghampiri mejanya dengan ragu. Maaf, kami sudah mau close order sebentar lagi. Kirana tersentak kaget, menyadari bahwa ia sudah duduk di sana hampir 4 jam. Oh, iya, maaf, Mas. Saya juga sudah mau pulang. Ia membereskan barang-barangnya dengan cepat. Memasukkan laptop ke dalam tas kulitnya, menyatukan kertas-kertas kontrak yang bernilai ratusan juta rupiah itu ke dalam map plastik tebal. Saat ia berjalan keluar dari kafe, udara dingin Bandung langsung menusuk tulang. Ia membuka payung lipatnya, berjalan menuju mobil tua miliknya yang terparkir agak jauh. Sepanjang perjalanan pulang menuju apartemennya, pikiran Kirana melayang ke masa lalu. Ia teringat saat kelulusan sarjananya. Waktu itu, ibu dan ayah datang terlambat karena harus mengantar Amara casting iklan sabun wajah. Kirana berdiri sendiri di antara teman-temannya yang memeluk orang tua mereka. Ketika ibu dan ayah akhirnya datang, mereka hanya berfoto sebentar lalu buru-buru mengajak pulang karena Amara lelah. Kamu kan pintar. Nah, kamu mandiri. Amara itu butuh perhatian lebih karena dunianya keras. Begitu selalu alasan ayah jika Kirana protes. Kirana memang mandiri. Ia membangun bisnis WO ini dari nol. Mulai dari mengurus pernikahan tetangga dengan budget minim, mengangkat piring kotor, hingga kini ia dipercaya menangani pernikahan high class di Bandung. Ia bangga pada dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berharap keluarganya juga bangga padanya. Ia berharap, dengan menyukseskan pernikahan impian Amara ini, orang tuanya akan melihatnya. Bahwa Kirana bukan sekadar adiknya Amara, tapi Kirana adalah seorang profesional yang hebat. Sampai di lampu merah daerah Dago, Kirana melihat sebuah baliho besar iklan perumahan. Wajah model di baliho itu mirip sekali dengan Amara. Cantik, tersenyum sempurna tanpa beban. Minggu depan, gumam Kirana sambil mencengkeram setir. Seminggu lagi semuanya selesai. Amara akan bahagia, ibu senang, dan uangku akan kembali. Namun, Kirana tidak tahu bahwa hujan di luar hanyalah permulaan. Badai yang sesungguhnya sedang menunggu, bukan dari langit, tapi dari orang-orang yang paling ia perjuangkan. Mobilnya melaju pelan menembus kemacetan malam minggu,
membawa serta harapan yang sebentar lagi akan dipatahkan dengan cara yang paling kejam. Seminggu kemudian, di apartemen Kirana yang terletak di daerah Ciumbuleuit, suasana di lantai 15 itu sunyi. Dari balik jendela kaca besar, pemandangan lampu kota Bandung terlihat kabur, tertutup kabut tebal yang turun dari pegunungan. Udara di luar sangat dingin, membuat kaca jendela berembun. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Kirana baru saja selesai mandi air hangat. Ia mengenakan piyama flanel yang nyaman, duduk bersila di atas karpet berbulu tebal di ruang tengahnya. Di hadapannya, terhampar rundown acara resepsi yang sudah ia revisi sebanyak 12 kali, hanya karena amarah yang plin-plan soal urutan lagu masuk pengantin. Semuanya sudah siap 90%. Catering sudah dikonfirmasi untuk 500 porsi VIP, bunga-bunga impor sudah dijadwalkan tiba H1, dan tim sound system terbaik di Bandung sudah dipesan. Kirana merasa lega. Lelah fisik selama 3 bulan terakhir mempersiapkan pernikahan ini akan segera terbayar lunas saat melihat kakaknya bersanding di pelaminan minggu depan. Ia mengambil ponselnya, berniat mengecek grup WhatsApp tim WO untuk memberikan instruksi terakhir sebelum tidur. Ada beberapa pesan masuk dari stafnya yang melaporkan kesiapan seragam penerima tamu. Kirana tersenyum, bangga dengan tim kecilnya yang solid. Tiba-tiba, sebuah pesan WhatsApp masuk. Nama, Amara, muncul di layar pop-up. Kirana mengernyit. Tumben Amara mengirim pesan larut malam begini. Biasanya jam segini kakaknya sudah tidur demi menjaga kesegaran wajah. Beauty sleep itu investasi, Kirana, begitu kata Amara selalu. Kirana membuka pesan itu dengan perasaan sedikit was-was, takut ada perubahan mendadak lagi soal warna taplak meja atau jenis wine yang disajikan. Namun, isi pesan itu jauh di luar dugaannya. Kirana membacanya sekali, lalu 2 kali. Ia mengerjapkan mata, berharap ia salah baca karena matanya yang lelah. Tapi huruf-huruf itu tidak berubah. Amara, Kirana, sorry ya. Kayaknya kamu gak usah datang pas resepsi nanti. Kuota kursinya pas banget buat teman-teman VIP aku, Dimas. Banyak relasi bisnis papanya Dimas yang mendadak konfirmasi hadir. Lagian kamu kan cuma urus teknis di belakang layar, jadi gak perlu tampil di pelaminan atau duduk di meja keluarga. Baju seragam kamu juga kayaknya bakal dipakai sama sepupunya Dimas yang baru dateng dari Aussie. Thanks pengertiannya ya, Dek. Love you. Dunia Kirana seakan berhenti berputar. Suara dengung kulkas di sudut ruangan mendadak terdengar sangat nyaring di telinganya. Jantungnya berdetak kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan menyakitkan. Ia tidak diundang ke pernikahan kakaknya sendiri, pernikahan yang ia rancang dengan keringat dan air matanya sendiri. Jari jemari Kirana gemetar saat ia mengetik balasan. Ia menghapusnya, mengetik lagi, lalu menghapusnya lagi. Emosi berkecamuk di dadanya, campuran antara marah, sedih, dan rasa tidak percaya yang mendalam. Akhirnya, ia memberanikan diri menekan tombol panggil. Ia butuh mendengar penjelasan langsung. Ia butuh mendengar bahwa ini hanyalah lelucon buruk atau salah ketik. Panggilan tersambung. Halo? Duh, Kirana, kenapa telepon sih? Aku udah mau tidur. Besok mau perawatan wajah. Suara Amara terdengar manja dan sedikit kesal. Mbak. Suara Kirana tercekat. Maksud pesan tadi apa? Aku nggak boleh datang ke resepsi. Ya ampun, kamu baca nggak sih? Kan aku udah bilang, kuotanya penuh. Nah, gedung di Dago Pakar itu kan kapasitasnya terbatas, karena kita konsepnya intimate luxury. Tamu papanya Dimas itu pejabat semua, nggak enak kalau ditolak. Jawab Amara enteng. Tapi aku adik kamu, Mbak, adik kandung. Masa aku nggak ada tempat di sana? Aku yang ngurus semua ini dari nol. Kirana tidak bisa menahan nada suaranya yang mulai meninggi. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Terdengar helaan napas kasar dari seberang. Duh, jangan drama deh. Nah, kamu kan WO-nya, ya tugas kamu kerja. Masa WO duduk makan enak sama tamu? Nanti siapa yang ngurus catering kalau piring kotor numpuk? Lagian, jujur aja ya, kamu kalau berdiri di pelaminan nanti malah bikin jomplang. Teman-temanku itu sosialite semua, outfit mereka mahal-mahal. Kamu kan gayanya, ya gitu deh, sederhana. Aku nggak mau ngerusak estetika foto keluarga. Deh,
Kata-kata itu menghunjam dada Kirana lebih tajam daripada pisau. Jadi selama ini, di mata kakaknya, ia hanyalah perusak pemandangan? Keberadaannya dianggap memalukan hanya karena ia tidak memakai barang branded dari ujung rambut sampai ujung kaki? Jadi, aku cuma dianggap pekerja? Tanya Kirana lirih, air matanya kini menetes jatuh ke pipi. Profesional dong? Nah, katanya mau jadi WO sukses. Anggap aja ini portofolio kamu. Udah ya, aku ngantuk. Besok jangan lupa pastikan vanilla essence buat kue pengantinnya yang merek mahal. Bye. Klik. Sambungan diputus sepihak. Kirana membeku. Ponsel di tangannya perlahan melorot jatuh ke karpet. Ia duduk diam dalam keheningan apartemen yang mencekam. Rasa sakit itu bukan hanya karena ia tidak boleh datang, tapi karena ia sadar betapa tidak berharganya ia di mata keluarganya sendiri. Ia ingat bagaimana ia pontang-panting mencari vendor termurah dengan kualitas terbaik, demi menekan budget Amara yang pas-pasan tapi selera selangit. Ia ingat bagaimana ia rela tidak mengambil fee sepeser pun, biaya jasa WO yang seharusnya puluhan juta ia gratiskan sebagai hadiah pernikahan. Ia bahkan ingat bagaimana ia menggunakan uang tabungan pribadinya untuk menalangi DP puluhan juta, karena Dimas selalu beralasan sibuk. Dan balasannya adalah ini, jangan datang. Merusak estetika? Kirana tertawa. Tawa yang kering dan getir. Suaranya memantul di dinding-dinding apartemen yang kosong. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju jendela, menatap kabut Bandung yang semakin pekat. Oke, bisiknya pelan. Sorot matanya yang tadi penuh kesedihan, perlahan berubah menjadi dingin. Ia berjalan menuju meja kerjanya. Di sana, tertumpuk rapi semua kontrak vendor yang asli. Ia mengambil map berwarna biru tua itu. Di sampulnya tertulis jelas. Kontrak kerjasama vendor, pernikahan Amara, Dimas. Kirana membuka lembar demi lembar. Matanya menelusuri setiap pasal yang tertera di sana dengan teliti, sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh Amara atau Dimas karena mereka terlalu sibuk mengurus penampilan. Ia berhenti pada sebuah klausul di halaman kontrak catering dan gedung. Klausul standar yang selalu Kirana masukkan untuk melindungi perusahaannya dari klien yang nakal. Pasal 7. Pembatalan dan pelunasan. Ayat 1. Pihak pertama, Kirana Wedding Planner, berhak membatalkan seluruh layanan secara sepihak apabila pihak kedua, klien, tidak melunasi sisa pembayaran selambat-lambatnya H5 sebelum acara. Ayat 2. Dalam hal pembatalan karena kelalaian pembayaran, uang muka, down payment, tidak dapat dikembalikan. Ayat 3. Segala bentuk kontrak dengan pihak ketiga, vendor, adalah tanggung jawab penuh pihak pertama sebagai penandatangan kontrak. Kirana melirik kalender di dinding. Hari ini H6. Besok adalah H5. Batas akhir pelunasan. Sampai detik ini, belum ada Rp1 pun uang dari Dimas atau Amara yang masuk untuk mengganti talangan yang sudah Kirana keluarkan. Selama ini, Kirana berniat melunasi sisa tagihan itu besok menggunakan uang tabungan terakhirnya, lalu menagihnya nanti setelah acara selesai demi kelancaran acara kakaknya. Ia berniat menjadi pahlawan yang menyelamatkan hari bahagia kakaknya. Tapi pesan Amara tadi mengubah segalanya. Pesan itu telah membunuh Kirana si adik yang baik, dan membangunkan Kirana si pebisnis yang dingin. Kamu bilang aku cuma pekerja, kan? Gumam Kirana sambil menyalakan laptopnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang kini tanpa ekspresi. Kalau begitu, mari kita bekerja secara profesional. Sesuai kontrak. Malam itu, di tengah dinginnya cium bulewit, Kirana tidak menangis lagi. Ia mulai mengetik draft email. Bukan email konfirmasi pelunasan seperti rencana awalnya, melainkan email pemberitahuan yang akan mengubah nasib pernikahan, Prince or Princess, itu menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Hujan di luar semakin deras, seolah alam semesta sedang bersiap membersihkan luka hati Kirana dengan badai yang akan datang. Pagi itu, langit Bandung masih menyisakan mendung sisa hujan semalam. Kirana memacu mobilnya membelah kemacetan Jalan Soekarno-Hatta menuju rumah orang tuanya. Ada satu hal yang harus ia selesaikan sebelum mengambil keputusan besar. Hatinya masih berharap ada sedikit saja celah, sebuah permintaan maaf, atau setidaknya pembelaan dari orang tua atas perlakuan Amara semalam. Sesampainya di rumah, suasana tampak sibuk. Di ruang tengah, tumpukan kotak souvenir parfum impor yang baru datang memenuhi sofa.
Ibu sedang sibuk menempelkan stiker inisial nama, Ash D, di kotak-kotak itu sambil bersenandung kecil. Wajahnya berseri-seri, wajah seorang ibu yang bangga akan menikahkan putri kesayangannya dengan pesta mewah. Kirana. Tumben mampir pagi-pagi. Kebetulan, tolong bantuin ibu tempel stiker ini dong. Pegawai catering lelet banget kerjanya, ibu jadi harus turun tangan sendiri. Sapa ibu tanpa menoleh, tangannya lincah menempelkan stiker emas itu. Kirana berdiri mematung di ambang pintu. Bu, aku mau bicara soal pesan Amara semalam. Gerakan tangan ibu terhenti sejenak, lalu ia kembali melanjutkan pekerjaannya dengan santai. Oh, soal itu. Iya, Amara sudah cerita sama ibu tadi pagi pas sarapan. Ya sudahlah. Nah, kamu jangan baper begitu. Kakakmu itu lagi pusing, stres pranikah. Wajar kalau dia mau semuanya sempurna. Sempurna dengan cara melarang adik kandungnya sendiri datang ke resepsi, suara Kirana bergetar menahan amarah. Bu, aku ini adiknya. Aku yang urus semua vendor, aku yang talangi uang muka puluhan juta. Terus sekarang aku dibilang gak pantas datang karena merusak pemandangan. Ibu akhirnya meletakkan kotak souvenir itu dan menatap Kirana. Tatapannya bukan tatapan iba, melainkan tatapan lelah seolah Kirana adalah anak kecil yang merengek minta permen di waktu yang salah. Dengar ya, Kirana. Pesta ini bukan cuma soal kamu atau kita. Ini soal gengsi keluarga besarnya Dimas. Tamu mereka itu orang-orang penting. Amara cuma mau menjaga standar acara biar nggak malu-maluin calon mertuanya. Kamu kan bisa datang pas akad nikah saja pagi-pagi, nggak usah ikut resepsi malamnya. Toh sama saja kan? Kamu tetap melihat kakakmu nikah. Jadi menurut ibu itu wajar. Kirana mendesak, air matanya mulai naik lagi. Ibu setuju kalau aku dibuang kayak gini? Bukan dibuang, Kirana. Nada suara ibu meninggi. Kamu itu harusnya bangga bisa bantu kakakmu dapat suami kaya. Kalau Amara sukses, kita semua juga yang enak. Kamu sebagai adik harusnya mengalah demi kebahagiaan kakak. Jangan egois. Cuma masalah nggak datang resepsi saja kok dibesar-besarkan. Lagian, benar kata Amara, kamu kan lebih suka kerja di belakang layar. Nanti kalau kamu di pelaminan, tamu-tamu malah bingung lihat kamu yang kucel habis ngurusin teknis. Kirana mundur selangkah. Dadanya terasa sesak, seakan oksigen di ruangan itu habis disedot oleh ego keluarganya. Harapan kecil yang ia bawa saat berangkat tadi kini, hancur lebur menjadi debu. Ternyata, bukan hanya Amara yang menganggapnya rendahan, ibunya sendiri pun memiliki pandangan yang sama. Di mata mereka, Kirana hanyalah kuda tunggangan yang bertugas mengantar sang putri ke istana, lalu harus kembali ke kandang saat pesta dimulai. Baik, Bu, ucap Kirana dengan suara yang mendadak tenang, sangat tenang hingga terdengar dingin. Kalau memang itu mau ibu dan Amara, aku akan posisikan diri aku sesuai keinginan kalian. Sebagai pekerja profesional, bukan sebagai keluarga. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu yang berbakti, sahut ibu, kembali sibuk dengan stiker-stikernya, tidak menyadari perubahan nada bicara anak bungsunya. Oh ya? Jangan lupa tagih Dimas lagi soal pelunasan, katanya dia agak sibuk jadi lupa transfer. Kirana tidak menjawab. Ia berbalik dan melangkah keluar dari rumah masa kecilnya itu. Ia tidak membanting pintu, tidak berteriak, ia hanya berjalan pergi. Langkahnya terasa berat, namun setiap langkah menjauh dari rumah itu membuat pikirannya semakin jernih. Kirana mengarahkan mobilnya menuju kantor wedding organizer miliknya di sebuah ruko 3 lantai di daerah Buah Batu. Kantor ini adalah hasil keringatnya sendiri. Ia menyewanya 2 tahun lalu, merenovasinya pelan-pelan dengan keuntungan proyek-proyek kecil. Dindingnya dicat warna teracota hangat, dengan rak-rak kayu berisi contoh undangan dan portofolio. Ini adalah kerajaannya, tempat di mana ia dihargai sebagai pemimpin, bukan sebagai cadangan. Sesampainya di kantor, suasana masih sepi karena stafnya sedang bertugas di lapangan untuk acara lain. Kirana masuk ruang kerjanya yang berdinding kaca. Ia duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, menarik napas dalam-dalam menghirup aroma pengharum ruangan wangi lavender yang menenangkan. Ia membuka laci brankas kecil di bawah mejanya, mengeluarkan map tebal berisi dokumen asli kontrak pernikahan Amara dan Dimas. Map itu terasa berat di tangannya,
seberat beban yang ia pikul beberapa bulan ini. Kirana mulai membuka lembar demi lembar kontrak dengan vendor utama. Matanya menyusuri baris demi baris klausul hukum yang tertera di sana. Pertama, kontrak sewa venue di Dago Pakar. Gedung semi outdoor mewah dengan pemandangan lembah Bandung. Nilainya ratusan juta. Di bagian bawah, tertera jelas, penyewa, Kirana Larasati. Tanda tangan di atas materai adalah tanda tangannya. Tidak ada nama Dimas di sana. Kedua, kontrak catering premium. Menu Western dan Nusantara high-end untuk 500 porsi VIP. Nilainya fantastis. Lagi-lagi, penanggung jawab, Kirana Wedding Planner. Ketiga, kontrak dekorasi bunga segar. Vendor ini terkenal paling ketat dan mahal di Bandung. Pihak pertama, Kirana Larasati. Kirana tersenyum getir. Ia ingat betul kenapa semua ini terjadi. Waktu itu, saat penandatanganan kontrak, Dimas tidak bisa datang karena ada meeting mendadak di Jakarta, dan Amara sedang perawatan wajah. Mereka memohon pada Kirana untuk menandatangani semuanya dulu agar tanggalnya tidak diambil orang lain. Nanti uangnya diganti, tenang aja, nah. Pakai nama kamu aja biar cepat. Kan kamu yang kenal orang vendornya. Begitu kata Dimas waktu itu. Saat itu Kirana setuju karena rasa percaya. Ia tidak pernah berpikir rasa percaya itu kini menjadi senjata paling mematikan yang ia miliki. Jari telunjuk Kirana mengetuk-ngetuk meja kayu. Ia melihat sebuah fakta fatal yang luput dari perhatian kakak dan calon iparnya yang sombong itu. Secara hukum, pernikahan ini adalah milik Kirana. Gedung itu disewa atas namanya. Makanan itu dipesan atas namanya. Bunga-bunga itu dirangkai untuk pesanan atas namanya. Amara dan Dimas hanyalah tamu dalam kontrak ini. Kirana mengambil kalkulator. Ia menghitung total uang muka, DP, yang sudah ia keluarkan dari kantong pribadinya. Angkanya hampir mencapai 70 juta rupiah. Uang tabungan yang seharusnya ia gunakan untuk beli alat baru dan operasional kantor. Jika ia membatalkan acara, uang DP itu hangus. Hilang. 70 juta untuk harga sebuah sakit hati? Kirana menatap foto keluarganya yang terpajang di sudut meja. Foto lama saat ia wisuda, di mana Amara terlihat cemberut karena kepanasan. Ia mengingat pesan WhatsApp semalam. Jangan datang. Merusak estetika. Jika ia melanjutkan acara ini, ia akan kehilangan 70 juta, karena ia ragu Dimas akan benar-benar menggantinya tepat waktu, kehilangan harga diri, dan tetap diperlakukan seperti sampah. Namun, jika ia membatalkan acara ini sesuai prosedur kontrak, ia memang kehilangan 70 juta uang DP. Tapi ia akan mendapatkan kembali harga dirinya. Dan yang lebih penting, ia akan mengajarkan sebuah pelajaran seumur hidup kepada keluarganya tentang arti kata profesional. Kirana meraih ponselnya, mengecek saldo rekening bank. Masih ada sisa tabungan yang cukup untuk hidup beberapa bulan dan liburan. Kontrak ini atas nama Kirana Larasati, gumamnya pelan pada ruangan yang sunyi. Maka, Kirana Larasati yang berhak memutuskan apakah pesta ini berlanjut atau berhenti. Ia menutup map tebal itu dengan suara bam yang tegas. Keputusan sudah bulat. Ia tidak akan mengemis pengakuan lagi. Ia tidak akan meminta belas kasihan. Ia akan bermain sesuai aturan main yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menginginkan hubungan profesional? Maka Kirana akan memberikan layanan paling profesional yang pernah ada. Penegakan kontrak yang brutal dan tanpa kompromi. 5 hari sebelum pernikahan. H5. Ini adalah hari yang krusial dalam dunia wedding organizer. H5 adalah batas suci. Batas di mana pelunasan harus sudah masuk ke rekening vendor. Jika lewat dari hari ini, vendor berhak menarik diri tanpa mengembalikan uang muka. Biasanya, Kirana akan menalangi dulu jika klien telat bayar 1 atau 2 hari, demi menjaga hubungan baik. Tapi hari ini, ia tidak akan menjadi penyelamat. Kirana duduk di kamarnya, menatap layar laptop yang menyala terang. Jam di sudut layar menunjukkan pukul 16.55. 5 menit lagi menuju jam 5 sore, batas akhir jam kerja kantor dan perbankan. Sejak pagi, ponselnya sunyi dari notifikasi transfer. Tidak ada kabar dari Dimas. Tidak ada kabar dari Amara. Mungkin mereka berpikir Kirana sudah membereskan semuanya seperti biasa. Mungkin mereka berpikir, si adik bodoh,
itu sudah menalangi lagi puluhan juta sisanya demi kebahagiaan kakak. Keheningan mereka adalah bukti betapa mereka meremehkan Kirana. Mereka pikir Kirana tidak punya keberanian untuk melawan. Pukul 16.58. Kirana membuka template email yang sudah ia siapkan sejak semalam. Jantungnya berdetak agak kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia tahu, begitu ia menekan tombol kirim, tidak ada jalan kembali. Bom waktu akan meledak, dan ia tidak akan berada di sana untuk melihat puing-puingnya. Pukul 16.59. Kirana mengecek kembali daftar penerima email. Manajemen Dago Pakar Resort, catering berkah rasa premium, Sanggar Dekorasi Floral Bandung, Sound System Pro. Subjek, pembatalan layanan, pernikahan Amarath Dimas, 03 Oktober. Isi email itu singkat, padat, dan sangat formal. Tidak ada emosi di dalamnya, hanya bahasa hukum bisnis. Dengan hormat, saya selaku penanggung jawab kontrak dan penyewa atas nama Kirana Wedding Planner, memberitahukan bahwa pelunasan pembayaran untuk acara yang dijadwalkan pada tanggal 3 Oktober tidak dapat dilakukan. Sesuai dengan klausul pembatalan pasal 7 ayat 1 dalam kontrak yang telah kita sepakati, saya memutuskan untuk membatalkan seluruh layanan. Saya memahami konsekuensi bahwa uang muka, DP, yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan dan dianggap hangus. Mohon untuk tidak melakukan persiapan apapun di lokasi pada tanggal tersebut. Terima kasih atas kerjasamanya. Pukul 17. Waktu habis. Kirana menghela napas panjang, lalu dengan mantap menekan tombol send. Layar laptop berkedip sebentar, lalu muncul notifikasi, message send. Selesai. Dalam hitungan detik, pernikahan impian yang digadang-gadang akan menjadi pesta termewah tahun ini, lenyap secara administratif. Di sistem vendor, tanggal 3 Oktober kini kosong. Bunga-bunga impor dari Ekuador tidak akan diterbangkan. Daging wagyu untuk steak tidak akan dipotong. Gedung mewah di Dago Pakar akan tetap terkunci rapat. Ponsel Kirana bergetar. Sebuah panggilan masuk dari pemilik catering, Pak Haji Rahmat. Kirana membiarkannya berdering sampai mati. Lalu masuk pesan WhatsApp dari Pak Asep Dekorasi. Mbak Kirana, ini serius batal? Sayang banget DP-nya 25 juta hangus loh, Mbak. Bunga sudah mau dikirim besok. Kirana membalas singkat, sesuai prosedur kontrak. Pak, klien gagal bayar pelunasan. Saya tidak bisa menanggung risiko lebih besar. Silakan batalkan. Terima kasih. Setelah itu, ia mengaktifkan mode Do Not Disturb pada nomor bisnisnya. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban ratusan kilogram baru saja diangkat dari pundaknya. Rasa sakit hati karena ucapan ibu dan Amara kemarin perlahan tergantikan oleh rasa puas yang aneh. Sekarang, giliran aku, ucap Kirana. Ia membuka tab baru di browsernya. Bukan situs vendor pernikahan, melainkan situs pemesanan tiket pesawat. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Origin, Bandung, BDO, Jakarta, CGK, Destination, Labuan Bajo, LBJ, date, besok pagi. Ia memilih penerbangan paling pagi. Tidak peduli harganya mahal karena pesan dadakan. Ia lalu membuka situs pemesanan hotel. Ia memilih sebuah resor bintang 5 di Wachichu Beach, tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat di Instagram para selebgram. Kamar dengan kolam renang pribadi yang menghadap laut lepas. Harganya per malam setara dengan gaji stafnya sebulan, tapi Kirana tidak peduli. Ia mentransfer sisa tabungannya. Uang yang tadinya ia simpan untuk jaga-jaga kalau ada biaya tak terduga di pernikahan Amara, kini ia gunakan sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Booking confirmed. Kirana menutup laptopnya. Ia bangkit dari kursi dan mulai mengeluarkan koper kabin dari atas lemari. Ia tidak akan membawa banyak barang. Hanya beberapa baju santai, sunblock, kacamata hitam, dan buku novel yang sudah lama ia beli tapi belum sempat dibaca. Ia menatap sekeliling kamarnya yang sunyi. Di luar jendela, langit Bandung mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala, berkelap-kelip indah namun terasa dingin. Besok, saat matahari terbit, ia tidak akan ada di sini. Ia membayangkan apa yang akan terjadi 5 hari lagi. Amara akan datang ke gedung dengan gaun pengantinnya, Dimas akan datang dengan mobil pengantin mewahnya,
tamu-tamu VIP akan datang dengan amplop tebal mereka. Dan mereka semua akan disambut oleh gedung yang gelap, pintu gerbang yang digembok, dan kesunyian yang memalukan. Tidak akan ada kursi pelaminan yang estetik. Tidak akan ada makanan lezat. Tidak akan ada musik romantis. Yang ada hanya kenyataan pahit bahwa tanpa si adik yang memalukan, pesta sang putri raja hanyalah sebuah halusinasi. Kirana memasukkan baju terakhir ke dalam koper dan menutup resletingnya dengan bunyi zip yang nyaring. Ia tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Bukan senyum getir, tapi senyum kemenangan. Selamat menikah dengan egomu sendiri, Kak, bisiknya. Malam itu, Kirana tidur sangat nyenyak. Jauh lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Ia tidak sabar menunggu esok pagi. Menunggu pesawat yang akan membawanya pergi jauh dari drama keluarga yang menyesakan, menuju matahari timur yang hangat dan menjanjikan kebebasan. Sementara di luar sana, badai yang sesungguhnya baru saja mulai bergerak mendekat ke arah keluarga Amara, badai yang mereka undang sendiri dengan keserakahan dan kesombongan mereka. Ketik, lanjut, untuk mengetahui bagaimana reaksi keluarga saat hari tiba dan kekacauan yang terjadi, serta ketenangan Kirana di Labuan Bajo. Subuh di Bandung selalu memiliki cara tersendiri untuk membuat seseorang merasa ingin menarik selimut kembali. Pukul 4 pagi, kabut masih menyelimuti jalanan Ciumbuleuit, dan udara dingin menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, di dalam apartemen Kirana, tidak ada keinginan untuk tidur. Kirana sudah berpakaian rapi, mengenakan celana kulot linen longgar berwarna krem dan kemeja putih yang nyaman, dipadukan dengan sneakers putih kesayangannya. Penampilannya santai, namun memancarkan aura seseorang yang siap untuk pergi jauh. Ia menyeret koper kabinnya dengan sangat hati-hati, seolah roda koper yang bergesekan dengan lantai parket bisa membangunkan monster yang sedang tidur di seberang kota sana, keluarganya. Apartemennya sudah rapi. Jendela terkunci, saklar listrik dimatikan, dan sampah sudah dibuang. Ia meninggalkan tempat itu dalam keadaan bersih, sama seperti ia meninggalkan kekacauan urusan pernikahan kakaknya. Bersih secara administratif, meski meninggalkan residu emosional yang pekat. Di lobi apartemen, taksi online yang ia pesan sudah menunggu. Sopirnya, seorang bapak parubaya yang tampak mengantuk namun ramah, menyapanya saat membantu memasukkan koper ke bagasi. "Ke bandara ya, Neng? Pagi banget. Mau liburan atau dinas?" Tanya sopir itu basa-basi saat mobil mulai membelah jalanan Bandung yang masih lengang. "Liburan, Pak. Butuh healing," jawab Kirana singkat, matanya menatap jalanan yang basah sisa hujan semalam. Mobil melaju menuju Bandara Kertajati via tol Cisumdawu. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 1,5 jam itu terasa surrealis bagi Kirana. Setiap kilometer yang ia tempuh menjauh dari Bandung, rasanya seperti melepaskan satu persatu ikatan rantai yang selama ini membelenggu dadanya. Ia melihat ponselnya. Masih belum ada notifikasi dari keluarganya. Tentu saja, jam segini ibu pasti masih tidur, dan Amara mungkin sedang bermimpi tentang pesta mewahnya yang, sayangnya, tidak akan pernah terjadi. Pikirannya melayang kembali ke keputusan besarnya kemarin sore. Membatalkan kontrak. Itu adalah tindakan paling berani, sekaligus paling jahat, dalam standar moral keluarganya. Kirana membayangkan apa yang akan terjadi jika ia tetap tinggal. Ia akan dimaki-maki karena tidak becus mengurus vendor, ia akan disuruh menjadi seksi sibuk yang mengangkat piring kotor, dan ia akan melihat Dimas serta Amara tersenyum bangga di atas penderitaannya. Tidak. Skenario itu sudah ia bakar habis bersamaan dengan email pembatalan kemarin. Sesampainya di bandara, suasana cukup ramai. Kirana melakukan check-in mandiri, mencetak boarding pass, dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Ia memilih penerbangan transit di Bali sebelum menuju Labuan Bajo. Perjalanan panjang ini justru ia nikmati. Ia butuh waktu untuk benar-benar menjarakan dirinya, baik secara fisik maupun mental. Saat pesawat lepas landas, Kirana duduk di dekat jendela. Ia melihat ke bawah, melihat hamparan kota Bandung yang semakin mengecil, tertutup awan kelabu yang tebal. "Selamat tinggal, Mendung," bisiknya pelan, menempelkan dahi ke kaca jendela pesawat yang dingin. "Selamat tinggal, Kirana si anak bawang." Penerbangan berjalan mulus. Kirana menghabiskan waktu dengan membaca novel yang ia bawa, mencoba tenggelam dalam cerita fiksi untuk melupakan drama non-fiksi hidupnya. Namun sesekali,
Rasa bersalah itu menyelinap. Bagaimanapun juga, Amara adalah kakaknya. Ibu adalah ibunya. Apakah ia terlalu kejam? Apakah hukuman ini terlalu berat? Tapi kemudian ia teringat pesan Amara, jangan datang merusak estetika. Rasa bersalah itu langsung menguap, digantikan oleh validasi diri yang kuat. Ia tidak menghukum mereka. Ia hanya membiarkan mereka menanggung konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Mereka memilih untuk tidak menghargainya, dan mereka memilih untuk tidak membayar kewajiban mereka. Kirana hanya menegakkan hukum kausalitas. Transit di Bali berlangsung singkat, dan ia segera menyambung penerbangan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Perbedaan suasana begitu terasa saat ia mendarat di Labuan Bajo. Jika Bandung adalah abu-abu, dingin, dan lembab, maka Labuan Bajo adalah emas, biru, dan hangat. Matahari bersinar terik, langit biru bersih tanpa setitik pun awan, dan bukit-bukit kecoklatan yang tandus namun eksotis menyambutnya. Udara panas yang kering langsung menerpa wajahnya saat ia turun dari tangga pesawat. Angin laut membawa aroma garam yang segar. Kirana menghirup napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Rasanya berbeda. Oksigen di sini terasa lebih ringan, tidak bercampur dengan ekspektasi orang lain. Sopir jemputan dari resor mewah tempatnya menginap sudah menunggu di pintu kedatangan, memegang papan nama bertuliskan, Miss Kirana Larasati. Sopir itu tersenyum lebar, mengenakan kemeja motif floral yang cerah. Selamat datang di Labuan Bajo, Ibu Kirana. Wah, cuaca sedang sangat bagus hari ini. Pilihan tepat untuk liburan. Sapa sopir itu dengan ramah, mengambil alih koper Kirana dengan sigap. Mobil jemputan itu adalah sebuah SUV hitam yang sejuk dan wangi. Mereka melaju menyusuri jalanan berliku dengan pemandangan laut yang menakjubkan di sisi kiri. Air laut yang bergradasi dari turkoise hingga biru tua berkilauan ditimpa sinar matahari siang. Kapal-kapal pinisi berjejer rapi di pelabuhan, tiang-tiang layarnya menjulang gagah. Kita langsung ke resor di Wacicu, Bu? Tanya sopir. Iya, Pak. Saya mau langsung istirahat, jawab Kirana. Resor yang dipesan Kirana bukan sembarang tempat. Ini adalah salah satu resor terbaik di Labuan Bajo, tempat yang sering dipakai artis ibu kota berlibur. Lobi hotelnya terbuka, beratapkan jerami tinggi dengan pemandangan langsung ke laut lepas dan pulau-pulau kecil di kejauhan. Welcome drink berupa jus jambu dingin dan handuk basah beraroma serai disuguhkan begitu ia duduk di sofa registrasi. Terima kasih sudah memilih kami, Ibu Kirana. Kamar Anda adalah Ocean View Villa dengan private pool. Sesuai permintaan, area yang sangat privat dan tenang, ucap resepsionis dengan senyum profesional yang menenangkan. Setelah proses administrasi selesai, Kirana diantar menggunakan buggy car menuju vilanya yang terletak agak di atas bukit. Begitu pintu villa dibuka, Kirana ternganga. Kamarnya luas, didominasi kayu dan kaca. Tempat tidurnya besar dengan kelambu putih romantis. Namun, permata sesungguhnya ada di balkon. Sebuah kolam renang pribadi infinity pool yang seolah menyatu dengan laut Flores di depannya. Kirana meletakkan tasnya di sofa. Ia berjalan ke tepi balkon, membiarkan angin laut mengacak-acak rambutnya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada dering telepon vendor, tidak ada teriakan ibu, tidak ada rengekan Amara. Hanya suara ombak yang memecah karang di kejauhan dan kicauan burung. Ia masuk kembali ke kamar, mengambil ponselnya. Ini adalah ritual terakhir sebelum ia benar-benar menghilang. Kirana mengeluarkan jarum pembuka slot kartu SIM dari dompetnya. Dengan gerakan mantap, ia menekan lubang kecil di sisi ponselnya, menarik keluar tempat kartu SIM, dan mengambil kartu mungil yang selama ini menjadi jembatan penghubung neraka dunianya. Kartu SIM itu ia letakkan di dalam kotak perhiasannya, lalu mengunci kotak itu di dalam brankas kamar. Ia menyalakan kembali ponselnya. No SIM card inserted. Ia menghubungkan ponsel ke jaringan Wi-Fi hotel yang kencang. Notifikasi WhatsApp, SMS, dan telepon seluler berhenti total. Tidak ada yang bisa menghubunginya lewat jalur konvensional. Ia hanya bisa dihubungi lewat internet. Itu pun jika ia mau membuka aplikasinya. Kirana membuka aplikasi Instagram. Ia belum memposting apapun sejak 2 hari lalu. Ia berjalan ke teras, duduk di kursi jemur, dan memotret kakinya yang berbalut sandal hotel,
dengan latar belakang laut biru yang menyilaukan dan langit cerah. Tanpa berpikir panjang, ia mengetik caption yang sudah ia siapkan di kepalanya sejak di pesawat tadi. Kalimat yang ambigu, namun cukup jelas bagi siapa saja yang paham badai apa yang sedang terjadi di Bandung. Not my day, not my storm. Bukan hariku, bukan badaiku. Post. Ia meletakkan ponselnya di meja, mengaktifkan mode hening, dan membiarkannya tergeletak di sana. Kirana kemudian melucuti pakaian perjalanannya, menggantinya dengan baju renang. Ia menceburkan diri ke dalam kolam renang pribadinya. Air dingin memeluk tubuhnya, membilas sisa-sisa debu Bandung dan jejak-jejak stres yang menempel di kulitnya. Ia berenang ke tepian kolam, menumpukan dagunya di pinggiran batu alam, menatap cakrawala. Di sini, waktu seolah berhenti. Di sini, Kirana bukan adik yang tidak diinginkan. Di sini, ia adalah ratu di istana kecilnya sendiri. Hari mulai beranjak sore. Matahari perlahan turun, mengubah warna langit dari biru menjadi semburat oranye dan ungu. Ini adalah golden hour yang terkenal dari Labuan Bajo. Sementara itu, Kirana tahu, ribuan kilometer di barat sana, matahari justru sedang tidak bersahabat. Di Bandung, hari H pernikahan Amara tinggal menghitung hari, atau mungkin jam, tergantung zona waktu dan pergeseran hari dalam cerita, tapi awan gelap pasti sedang menggantung rendah. Firasat Kirana mengatakan bahwa alam semesta sedang berkonspirasi dengannya. Kirana memesan layanan kamar. Sepiring nasi goreng seafood dan segelas jus mangga segar. Ia makan dengan lahap di pinggir kolam, menikmati setiap suapan tanpa gangguan. Biasanya, saat makan pun ia harus membalas chat vendor atau mengangkat telepon ibu. Hari ini, teman makannya hanya suara angin dan pemandangan laut. Setelah makan, ia masuk ke kamar mandi yang semi terbuka, berendam di batub batu yang penuh dengan busa sabun beraroma mawar. Ia memejamkan mata, membiarkan kehangatan air merilekskan otot-ototnya yang tegang selama berbulan-bulan. Ini baru hidup, desisnya. Malam harinya, Kirana duduk di balkon dengan segelas teh hangat. Langit di atasnya bertabur bintang, pemandangan yang langka dilihat di Bandung yang penuh polusi cahaya. Ia merasa kecil di bawah semesta yang luas, namun perasaan kecil itu justru membuatnya nyaman. Masalah keluarganya, ego kakaknya, dan kemarahan orang tuanya terasa sangat jauh dan tidak signifikan dibandingkan dengan keagungan galaksi di atasnya. Ia tahu, saat ia menyalakan kembali kartu SIM-nya nanti, dunia akan meledak. Tapi itu masalah Kirana di masa depan. Kirana yang sekarang, Kirana yang sedang duduk di Labuan Bajo ini, hanya memiliki satu tugas. Menikmati ketenangan sebelum badai yang ia ciptakan menghantam daratan Dago Pakar. Ia masuk ke dalam selimut tebal yang empuk, menyalakan pendingin ruangan ke suhu paling nyaman, dan mematikan lampu tidur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya sebagai wedding organizer, ia tidur tanpa mengatur alarm untuk besok pagi. Besok, ia akan bangun kapanpun ia mau, melakukan apapun yang ia mau. Karena besok, bukan harinya, dan bukan badainya. Sementara Kirana menikmati surga tropis di timur Indonesia, Bandung sedang bersiap menyambut neraka. Hari Sabtu itu, langit Dago Pakar tampak seperti memar. Awan hitam bergulung-gulung tebal menutupi matahari sejak pagi buta, menciptakan suasana suram yang mencekam. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan pinus di sepanjang jalan menuju venue pernikahan. Di rumah orang tua Kirana, kepanikan mulai terjadi sejak pukul 6 pagi. Bukan karena cuaca, melainkan karena absennya sang manajer kehidupan mereka. Ibu, Kirana mana sih? Ditelepon dari kemarin gak aktif-aktif. Teriak Amara dari dalam kamarnya. Ia sedang duduk di depan meja rias, wajahnya pucat karena kurang tidur. Penata rias, Mua, sudah datang, tapi suasana hati pengantin wanita sudah rusak. Mungkin dia sudah di gedung. Sayang, ngurusin dekorasi kali. Kamu tahu kan adikmu itu kalau kerja suka lupa pegang HP. Jawab ibu mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri mulai gelisah. Firasat seorang ibu jarang meleset, dan pagi ini perasaannya tidak enak. Tapi ini bau kue bungaku belum datang. Katanya mau diantar ke rumah jam 6 pagi buat sesi foto getting ready. Kirana tuh gimana sih? Nggak becus banget? Amara membanting kuas makeupnya ke meja. Ibu segera mengambil ponselnya, mencoba menelepon Kirana untuk yang ke-100 kalinya.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar seperti vonis mati. Sudah. Mungkin macet. Kita fokus dandan dulu ya. Nanti pas sampai gedung pasti semuanya sudah siap. Kirana nggak pernah mengecewakan soal kerjaan, kan? Bujuk ibu, setengah meyakinkan dirinya sendiri. Pukul 2 siang. Rombongan pengantin bersiap berangkat menuju venue. Hujan mulai turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menusuk. Dimas datang dengan mobil Alphard putih yang disewa khusus. Wajahnya tampak tegang. Tante, Kirana nggak bisa dihubungi sama sekali. Orang catering juga saya telepon nggak ada yang angkat. Ini gimana? Bisik Dimas pada ibu saat mereka hendak masuk mobil. Ah, kamu jangan bikin panik dong. Dim, mungkin sinyal di Dago Pakar jelek karena mendung. Udah, jalan aja. Masa tamu udah mau datang kita belum sampai? Hardik ibu, menutupi kecemasannya dengan kemarahan. Rombongan pun berangkat membelah hujan yang kini berubah menjadi deras. Wiper mobil bergerak panik menyapu air yang mengguyur kaca depan. Jalanan menanjak menuju Dago Pakar macet parah, karena banjir di beberapa titik di bawah. Perjalanan yang seharusnya 45 menit molor menjadi hampir 2 jam. Pukul 4 sore. Rombongan tiba di gerbang venue. Langit sudah gelap gulita seperti malam hari karena badai. Dan di sanalah, mimpi buruk itu menjadi nyata. Gerbang besi resort mewah tempat resepsi seharusnya digelar, tertutup rapat. Digembok dengan rantai besar. Tidak ada janur kuning melengkung. Tidak ada karangan bunga ucapan selamat yang berjejer. Tidak ada lampu-lampu hias yang menyala. Gedung itu gelap mati. Seperti rumah hantu di tengah hutan pinus yang diguyur hujan badai. Ini salah tempat kali, Pak Sopir, tanya Amara dengan suara bergetar. Ia menempelkan wajahnya ke kaca jendela yang berembun. Dimas, yang duduk di sebelahnya, wajahnya memucat seketika. Ia tahu tempat ini. Ia pernah survei ke sini bersama Kirana. Ini tempat yang benar. Dimas nekat turun dari mobil, berlari menerobos hujan deras menuju pos satpam. Jas pengantin mahalnya basah kuyup dalam hitungan detik. Ia menggedor kaca pos satpam dengan brutal. Pak, buka gerbangnya. Kami mau resepsi, teriak Dimas melawan suara guntur. Seorang satpam tua keluar dengan memakai jas hujan, wajahnya bingung. Loh, Mas siapa? Hari ini nggak ada acara, Mas. Jangan gila ya. Saya Dimas. Hari ini pernikahan saya sama Amara. Kirana wedding planner yang sewa. Buka. Dimas mulai histeris. Satpam itu masuk sebentar ke dalam pos, mengecek buku catatan besar, lalu keluar lagi dengan wajah tegas. Maaf, Mas. Di catatan kami, acara atas nama Kirana Wedding Planner tanggal 3 Oktober sudah dibatalkan secara resmi 5 hari yang lalu, karena tidak ada pelunasan. Pihak manajemen sudah menutup booking-an. Dunia Dimas runtuh. Kakinya lemas, ia nyaris ambruk ke aspal basah jika tidak berpegangan pada pagar besi. Dibatalkan, bisiknya tak percaya. Sementara itu, di dalam mobil, Amara dan ibu melihat Dimas yang terduduk lemas di tengah hujan. Ibu nekat turun membawa payung, disusul Amara yang mengangkat gaun pengantinnya yang berat. Kenapa, Dimas? Kenapa belum dibuka? Teriak ibu. Batal, Bu. Jawab Dimas dengan tatapan kosong. Kirana batalin semuanya, karena kita nggak bayar lunas. Apa? Jeritan Amara membelah suara petir. Bohong. Nggak mungkin. Kirana mana? Panggil dia. Kekacauan semakin menjadi-jadi ketika mobil-mobil tamu undangan mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah merayap naik, lampu sorot mereka menerangi adegan tragis di depan gerbang. Pengantin wanita yang basah kuyup berteriak-teriak histeris, pengantin pria yang duduk di aspal seperti orang gila, dan orang tua yang panik mencoba menutupi aib. Klakson mobil mulai bersahutan. Tamu-tamu bingung. Beberapa menurunkan kaca jendela. Loh, Jeng? Kok gelap? Mati lampu ya? Tanya seorang ibu-ibu sosialita teman arisan ibu dari dalam mobil Mercy-nya. Ibu Kirana, dengan makeup yang mulai luntur terkena cipratan hujan, mencoba tersenyum, senyum yang lebih mirip seringai kesakitan. Ada kesalahan teknis sedikit, Jeng.
Tunggu sebentar ya. Tapi tidak ada yang bisa ditunggu. Vendor dekorasi tidak ada. Catering tidak ada. Meja kursi tidak ada. Sound system tidak ada. Gedung terkunci. Amara menangis meraung-raung, tidak peduli lagi dengan image princess-nya. Gaun putih mahalnya yang bagian bawahnya sudah penuh lumpur coklat, tampak menyedihkan. Air matanya bercampur dengan air hujan, membuat maskaranya meleleh hitam di pipinya. Kirana jahat, awas kamu ya. Aku bunuh kamu, jerit Amara, suaranya parau. Ia memukuli dada Dimas. Kamu sih. Katanya mau bayar. Katanya mau transfer. Gara-gara kamu pelit sama adikku, jadi begini kan? Dimas hanya diam, membiarkan dirinya dipukuli. Ia tahu ini salahnya. Ia yang meremehkan Kirana. Ia pikir Kirana tidak akan tega. Ia pikir Kirana hanyalah adik penurut yang bodoh. Ternyata Kirana adalah pemegang kunci yang sesungguhnya. Satu persatu mobil tamu mulai memutar balik. Gosip menyebar lebih cepat daripada virus. Grup WhatsApp Sosialita Bandung meledak dengan berita, pernikahan Amara Dimas Zong. Gedung kosong. Katanya bangkrut sampai nggak bisa bayar gedung. Kasihan banget. Harga diri keluarga itu hancur berkeping-keping dalam satu malam. Lebih hancur daripada sekadar pesta yang jelek. Ini adalah penghinaan publik yang sempurna. Sementara itu, ribuan kilometer di timur. Di Labuan Bajo, langit sedang memamerkan warna ungu kemerahan yang magis. Kirana baru saja selesai dipijat di sparesor. Tubuhnya wangi minyak cendana, otot-ototnya rileks sepenuhnya. Ia mengenakan jubah mandi putih yang lembut, duduk di kursi santai menghadap laut. Seorang pelayan datang membawakan segelas koktail buah naga berwarna merah muda cerah. Silakan minumannya, Ibu Kirana. Mataharinya cantik sekali hari ini, ya? Kirana tersenyum, menyesap minumannya yang dingin dan manis. Iya, Mbak. Cantik sekali. Sangat tenang. Ia melihat jam tangannya. Pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Berarti pukul 5 sore di Bandung. Ia membayangkan hujan di Dago Pakar. Ia membayangkan wajah kakaknya saat melihat gerbang terkunci. Ia membayangkan kepanikan ibunya. Anehnya, tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya rasa damai yang mendalam. Seperti rasa lega setelah membuang sampah busuk yang sudah terlalu lama disimpan di dalam rumah. Semoga kalian menikmati pestanya. Gumam Kirana pelan, mengangkat gelasnya ke arah matahari terbenam, seolah bersulang dengan bayang-bayang keluarganya di kejauhan. Di Labuan Bajo, hanya ada suara ombak yang lembut menyapa pasir. Di Bandung, ada badai, tangisan, dan rasa malu yang akan membekas selamanya. Kirana meletakkan gelasnya, memejamkan mata, dan mendengarkan musik alam. Ia tahu, saat ia kembali nanti, Perang Dunia Ketiga akan menantinya. Tapi malam ini, dan beberapa hari ke depan, ia tidak peduli. Ia aman. Ia bebas. Dan ia akhirnya memegang kendali atas hidupnya sendiri. Malam semakin larut di Labuan Bajo, membawa serta mimpi indah bagi Kirana, sementara mimpi buruk Amara baru saja dimulai di bawah hujan deras kota kembang. Malam itu di Labuan Bajo begitu tenang. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang jatuh di tepi kolam renang villa. Kirana duduk bersandar di kursi rotan balkonnya, kakinya terjulur santai di atas ottoman. Di tangannya, segelas moktail jeruk nipis dan madu tersisa setengah. Ia baru saja selesai makan malam romantis dengan dirinya sendiri, sebuah perayaan kecil atas kemerdekaan yang baru ia rasakan selama 24 jam terakhir. Langit di atas Flores bersih tanpa awan, menampakkan ribuan bintang yang berkelap-kelip, pemandangan yang mustahil didapatkan di langit Bandung yang polusi. Kirana menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara yang terasa jauh lebih ringan. Namun, di sudut hatinya, rasa penasaran itu mulai menggelitik. Seperti seseorang yang tahu ada kecelakaan di jalan raya tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, Kirana ingin tahu seberapa besar kerusakan yang telah terjadi di seberang pulau sana. Ia bangkit dari kursi, berjalan masuk ke kamar tidurnya yang dingin ber-AC. Ia membuka brankas kecil di dalam lemari pakaian, mengambil kotak perhiasan, dan mengeluarkan kartu SIM kecil yang sejak kemarin ia sembunyikan seperti benda keramat. Kirana duduk di tepi kasur empuk itu.
Tangannya menimang-nimang kartu kecil tersebut. Memasukkan kartu ini berarti membuka kembali pintu gerbang neraka yang sudah ia tutup rapat. Memasukkan kartu ini berarti membiarkan suara-suara sumbang itu masuk kembali ke kepalanya. Tapi Kirana tahu, ia harus menghadapinya. Ia bukan pengecut yang lari selamanya. Ia hanya mundur selangkah untuk mengambil ancang-ancang melompat lebih jauh. Dengan gerakan mantap, ia memasukkan kartu SIM ke dalam slot ponselnya. Layar ponsel berkedip sebentar, mencari sinyal. 1 bar. 2 bar. Sinyal 4G penuh. Detik pertama, hening. Detik kedua, ponsel itu mulai bergetar. Bukan getaran biasa. Ponsel itu bergetar hebat, nyaris melompat dari genggaman tangan Kirana. Layarnya menyala terus-menerus, tumpang tindih dengan notifikasi yang masuk seperti air bah yang menjebol bendungan. Suara ting-ting-ting notifikasi berbunyi tanpa henti, menciptakan kakofoni digital yang memekakan telinga di kamar yang sunyi itu. Kirana meletakkan ponselnya di atas meja nakas, membiarkannya kejang-kejang sendiri. Ia mengamati layar yang berkedip cepat dengan tatapan datar, seolah sedang menonton eksperimen sains yang meledak. Nama-nama itu bermunculan silih berganti. Ibu, 25 Misa Charles, Amara, 40 Misa Charles, Dimas, 30 Misa Charles, Ayah, 15 Misa Charles. Angka itu terus bertambah di ikon telepon merah. 110 panggilan tak terjawab. Itu rekor baru. Seumur hidupnya menjadi wedding organizer, belum pernah ia diteror sedahsyat ini, bahkan oleh klien paling rewel sekalipun. Setelah hampir 5 menit ponsel itu bergetar tanpa henti hingga bodinya terasa panas, notifikasi mulai mereda. Kirana mengambilnya kembali. Ia tidak menelepon balik. Ia membuka aplikasi WhatsApp. Aplikasi itu sempat hang sebentar karena saking banyaknya pesan yang masuk. Ada ratusan pesan yang belum terbaca. Kirana menggulir layar ke bawah, melewati grup-grup alumni sekolah dan vendor, langsung menuju chat dari keluarganya. Ia membuka chat dari ibu terlebih dahulu. Pesan-pesan awal dikirim kemarin siang, saat mereka mungkin baru menyadari Kirana menghilang. Kirana, kamu di mana? Angkat telepon ibu. Jangan main-main ya, ini acara kakakmu. Kemudian pesan berubah menjadi panik saat sore menjelang dan hujan mulai turun di Bandung. Kirana, gedung dikunci. Ini maksudnya apa? Dimas bilang kamu batalin kontrak? Kamu gila ya? Angkat Kirana. Tamu sudah datang. Kami malu. Ibu nggak pernah ajarin kamu jadi anak jahat kayak gini. Tolonglah, nak, kasihan kakakmu pingsan. Hubungi orang gedung sekarang. Kirana membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa sakit yang menusuk seperti dulu. Dulu, satu bentakan ibu saja bisa membuatnya menangis semalaman. Sekarang, tulisan-tulisan kapital itu hanya terlihat sebagai teks bisu di layar kaca. Ia beralih ke chat Amara. Isinya jauh lebih brutal. Kakaknya itu tampaknya mengetik pesan di sela-sela histerianya. Lo di mana sialan? Gara-gara lo semua hancur. Lo sengaja kan karena iri sama gue? Dasar adik durhaka. Awas lo pulang ke rumah. Gue benci sama lo seumur hidup. Lo bukan adik gue lagi. Dan kemudian, sebuah foto dikirim oleh Amara. Foto selfie yang buram dan miring, mungkin terambil tidak sengaja atau sengaja dikirim untuk memancing rasa bersalah. Di foto itu, Amara duduk di jok mobil, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Eyeliner hitamnya luntur meleleh ke pipi, membuat wajah cantiknya terlihat menyeramkan seperti hantu. Gaun pengantin putihnya terlihat kotor terkena noda coklat. Di latar belakang, terlihat kaca mobil yang berembun dan cahaya lampu kendaraan yang menyilaukan di tengah kegelapan. Kirana memperbesar foto itu. Ia menatap wajah kakaknya yang hancur. Dulu, ia akan melakukan apa saja untuk menghapus air mata itu. Ia akan rela pasang badan, meminjam uang, atau bekerja lembur demi melihat kakaknya tersenyum. Tapi ingatan tentang pesan, jangan datang, merusak estetika, kembali muncul di benaknya. Kamu yang minta aku pergi, Kak, bisik Kirana pada layar ponselnya. Aku cuma mengabulkan permintaanmu. Terakhir, ia membuka chat dari Dimas. Laki-laki yang seharusnya menjadi kakak iparnya,
Laki-laki yang selama ini ia hormati namun ternyata tidak punya tulang punggung. Isi pesan Dimas lebih menyedihkan. Penuh dengan permohonan putus asa. Kirana, tolong saya. Papa saya marah besar. Relasi bisnis beliau banyak yang balik kanan. Saya transfer sekarang ya. Berapapun saya bayar. Tolong buka gerbangnya. Nah, tolong dong. Jangan kayak gini. Kita kan keluarga. Kirana tertawa kecil membaca kata, keluarga. Kata itu begitu mudah diucapkan saat mereka butuh sesuatu, dan begitu mudah dilupakan saat giliran Kirana yang butuh dihargai. Saat Kirana menalangi puluhan juta, mereka diam saja. Saat Kirana dilarang datang, Dimas tidak membela. Sekarang, saat gerbang terkunci, tiba-tiba mereka adalah keluarga. Selain pesan dari keluarga inti, ada juga pesan dari beberapa teman yang kebetulan diundang. Kirana, lo nggak apa-apa? Gue denger di grup gosip katanya nikahan kakak lo batal total ya? Sumpah kacau banget videonya nyebar di TikTok. Kirana tercekat. TikTok? Ia segera membuka aplikasi media sosial itu. Di kolom pencarian, ia mengetik kata kunci, nikahan Dago Pakar batal. Benar saja. Ada beberapa video yang diunggah oleh netizen atau tamu undangan yang kecewa. Salah satu video yang paling viral, ditonton 2 juta kali, memperlihatkan suasana gerbang venue yang gelap gulita di bawah hujan deras. Captionnya tertulis, POV, datang ke nikahan Sultan di Dago, ternyata prank. Gedung dikunci, pengantin nangis-nangis di pinggir jalan. Vendor kabur semua, definisi bencana. Di kolom komentar, ribuan netizen berspekulasi. Gila, pasti WO-nya nipu nih. Bukan WO-nya nipu kali, biasanya kliennya yang gak bayar lunas. Vendor sekarang galak-galak loh. Kasihan pengantinnya, tapi kok kayak gak siap gitu ya. Spill WO-nya dong. Kirana tersenyum miring. Nama Kirana Wedding Planner memang tercoreng sesaat. Tapi bagi orang industri yang paham, mereka akan tahu bahwa pembatalan H5 karena gagal bayar adalah prosedur standar. Vendor-vendor kenalannya pasti tahu cerita sebenarnya. Reputasi Kirana di mata profesional justru akan naik sebagai WO yang tegas dan tidak bisa dipermainkan. Ponselnya bergetar lagi. Panggilan masuk dari ibu. Kirana menatap layar itu lama. Ia bisa membayangkan ibu di ujung sana, mungkin sedang memegang obat penurun darah tinggi, dikelilingi keluarga besar yang sedang marah. Ibu pasti ingin melampiaskan kekecewaannya, ingin memaki Kirana agar hatinya lega. Jari Kirana melayang di atas tombol hijau. Ada dorongan kecil dari masa kecilnya untuk mengangkat, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki segalanya. Tapi kemudian Kirana sadar, mengangkat telepon ini hanya akan menyeretnya kembali ke dalam lumpur. Ia tidak punya kewajiban untuk mendengarkan makian mereka malam ini. Malam ini adalah miliknya. Kirana menekan tombol merah. Lalu dengan tenang, ia mengetik satu pesan balasan di grup keluarga yang berisi ibu, ayah, Amara, dan Dimas. Maaf saya tidak bisa mengangkat telepon. Saya sedang cuti di luar kota. Mengenai pembatalan acara, semua sudah sesuai prosedur kontrak yang saya kirim via email H5. Saya membatalkan layanan karena tidak adanya pelunasan pembayaran yang menjadi tanggung jawab klien. Bukti chat pelarangan saya hadir di resepsi juga sudah saya simpan sebagai bukti bahwa saya tidak dianggap sebagai keluarga, melainkan hanya vendor. Maka saya bertindak selayaknya vendor profesional. Selamat malam. Send. Setelah pesan itu terkirim, Kirana langsung mematikan kembali ponselnya. Ia tidak menunggu balasan. Ia tidak peduli jika mereka meledak di sana. Ia meletakkan ponsel yang sudah mati itu kembali ke laci nakas, lalu menutup lacinya rapat-rapat. Ia berjalan keluar menuju balkon lagi. Langit masih indah. Bintang-bintang masih bersinar. Dunia tidak kiamat hanya karena pernikahan Amara batal. Kirana menyeruput sisa moktailnya yang sudah agak encer. Rasanya masih manis. Semanis rasa kemenangan yang ia rasakan malam ini. Ia sadar, ia baru saja membakar jembatan di belakangnya. Tidak ada jalan kembali ke kehidupan lamanya sebagai adik yang tertindas. Mulai hari ini, ia harus membangun jalan baru. Dan anehnya, prospek itu tidak membuatnya takut. Justru membuatnya sangat bersemangat. Seminggu kemudian.
Bandung menyambut kepulangan Kirana dengan cuaca yang cerah, seolah alam semesta sudah selesai menumpahkan amarahnya. Kirana turun dari kereta cepat di stasiun Tegaluar, mengenakan kacamata hitam dan terusan dress santai yang ia beli di Pasar Seni Labuan Bajo. Kulitnya kini sedikit lebih gelap, eksotis, dan bercahaya, hasil dari berjemur di bawah matahari Flores dan tidur 8 jam sehari tanpa gangguan. Ia tidak langsung pulang ke apartemennya. Ia memesan taksi online menuju sebuah kafe di daerah Jalan Riau. Kafe itu netral, ramai, dan terbuka. Tempat yang sempurna untuk negosiasi bisnis. Atau dalam kasus ini, negosiasi pengakhiran hubungan keluarga yang toksik. Ia sudah mengirim pesan kepada keluarganya pagi tadi, "Saya sudah di Bandung. Kalau mau bicara, temui saya di kafe halaman jam 1 siang. Saya tidak akan datang ke rumah." Tepat pukul 1 siang, Kirana sudah duduk di meja sudut, ditemani segelas ice lychee tea. Ia membuka laptopnya, berpura-pura sibuk mengecek email, padahal jantungnya berdetak sedikit lebih kencang dari biasanya. 15 menit kemudian, mereka datang. Ibu berjalan paling depan. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya bengkak, gurat-gurat kelelahan dan stres terlihat jelas di sekitar mulutnya. Di belakangnya, Amara mengekor dengan wajah tertunduk, mengenakan topi lebar dan kacamata hitam besar untuk menutupi wajahnya, mungkin malu dikenali orang setelah videonya viral. Dimas berjalan paling belakang, terlihat kurus dan tidak terawat, kemejanya kusut. Mereka duduk di hadapan Kirana tanpa menyapa. Suasana di meja itu langsung membeku. Orang-orang di meja sebelah melirik sekilas, merasakan ketegangan yang memancar. "Kamu." Suara ibu terdengar parau dan bergetar menahan emosi. "Kamu tega ya, Kirana. Kamu benar-benar tega." Kirana menutup laptopnya perlahan. Ia menatap ibunya dengan sorot mata tenang, tanpa rasa takut. "Apa kabar, Bu? Sehat?" "Jangan basa-basi." Amara tiba-tiba mendesis, membuka kacamata hitamnya. Matanya merah menyala. "Lo puas kan? Lo puas bikin gue jadi bahan ketawaan satu Indonesia? Lo tahu nggak? Instagram gue sampai harus gue deaktifate gara-gara diserang netizen. Teman-teman gue ngejauh semua." "Kalau teman-teman Mbak menjauh cuma karena pesta Mbak gagal, berarti mereka bukan teman beneran," jawab Kirana santai, menyesap tehnya. "Kurang ajar kamu." Ibu menggebrak meja pelan. "Kamu sadar nggak sih apa yang sudah kamu lakukan? Kamu hancurkan kehormatan keluarga." Papanya Dimas sampai masuk rumah sakit karena serangan jantung ringan gara-gara malu. Tante-tantemu semua nyinyir di grup keluarga. Kamu bikin ibu nggak berani keluar rumah. Kirana meletakkan gelasnya dengan denting yang cukup keras di atas meja kaca, membuat mereka terdiam sejenak. "Sekarang Kirana tanya," ucap Kirana, nadanya rendah tapi tajam. "Siapa yang melarang Kirana datang ke resepsi? Siapa yang bilang Kirana cuma ngerusak estetika? Siapa yang bilang Kirana cuma pekerja teknis?" Amara terdiam, menggigit bibirnya. Dimas membuang muka. "Kalian yang minta hubungan profesional, kan?" lanjut Kirana, matanya menatap tajam ke arah Amara. "Mbak Amara sendiri yang kirim pesan itu. Kamu nggak usah datang, kamu cuma urus teknis." "Oke," Kirana turuti. Kirana posisikan diri sebagai pemilik Kirana Wedding Planner, bukan sebagai adik kalian. Dan dalam bisnis saya, kalau klien tidak bayar H5, kontrak batal. Itu aturan. Apa saya salah? Tapi kita ini keluarga, Kirana." Sela Dimas, suaranya terdengar putus asa. "Masa kamu samakan kakak kamu sendiri sama orang asing? Uang itu pasti saya bayar kok, cuma telat dikit." "Telat dikit?" Kirana tertawa sinis. "Mas Dimas, saya sudah talangi 70 juta. 70 juta. Itu uang tabungan saya selama 3 tahun. Kalian minta pesta mewah, tapi pakai uang adik kalian yang kalian hina-hina? Di mana otak kalian? Kamu kan bisa bicara baik-baik." Ibu membela diri, air matanya mulai turun. Bukan malah kabur terus matikan HP. Itu namanya pengecut. Kalau saya tetap di Bandung, ibu akan paksa saya buat lanjutin acara kan? Ibu akan paksa saya buat ngutang sana-sini demi gengsi ibu kan? Potong Kirana cepat. "Saya pergi karena saya tahu,
kalau saya ada di sana, saya nggak akan punya kekuatan buat bilang, tidak. Saya pergi untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Kirana mengambil map dari tasnya. Ia mengeluarkan rincian keuangan. Dengar, uang DP 70 juta yang saya keluarkan, sudah hangus di vendor. Saya rugi 70 juta. Saya tidak minta kalian ganti uang itu, anggap saja itu sumbangan terakhir saya atau harga yang harus saya bayar untuk kebodohan saya mempercayai kalian. Mata Ibu dan Amara membelalak. 70 juta bukan uang sedikit bagi mereka saat ini, apalagi bisnis Dimas sedang lesu. Tapi, lanjut Kirana, jarinya menunjuk map itu. Ada beberapa vendor yang berbaik hati. Vendor souvenir dan fotografer prewedding yang belum cetak album, mereka kembalikan depositnya ke saya karena mereka kasihan sama saya, bukan sama kalian. Total pengembalian ada sekitar 15 juta. Mana uangnya? Sini balikin ke Ibu. Sambar Ibu cepat, tangannya terulur. Kita butuh uang itu buat bayar ganti rugi ke keluarga Dimas. Kirana menarik map itu menjauh. Ia tersenyum tipis, menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Uang ini kembali ke rekening Kirana Wedding Planner. Dan saya akan pakai uang ini untuk renovasi kantor saya. Saya akan beli meja baru, kursi baru, dan sistem komputer baru. Saya akan pakai uang ini untuk membangun bisnis saya ke pasar yang lebih profesional, pasar yang menghargai kontrak dan kerja keras saya. Kamu mencuri uang keluarga, tuduh Amara histeris. Ini bukan uang keluarga. Ini uang refund atas nama kontrak saya. Ingat, kontraknya atas nama Kirana Larasati, jawab Kirana tegas. Kirana berdiri. Ia merapikan dresnya. Ia merasa sangat tinggi saat berdiri di hadapan mereka yang masih duduk terpuruk. Mulai hari ini, saya tidak lagi menerima proyek keluarga. Dan Bu, tolong jangan hubungi saya kalau isinya cuma minta uang atau suruh-suruh. Kirana punya kehidupan sendiri. Kirana bukan pembantu, bukan sapi perah, dan bukan cadangan. Kirana, kalau kamu pergi sekarang, jangan harap kamu dianggap anak lagi. Ancam Ibu, senjata terakhir yang biasa ia gunakan. Kirana menatap ibunya dengan tatapan iba. Bu, selama ini pun Kirana nggak pernah merasa dianggap anak. Kirana cuma dianggap berguna kalau ada maunya. Jadi, ancaman ibu sudah nggak mempan. Tanpa menunggu jawaban, Kirana berbalik badan. Ia melangkah keluar dari kafe itu dengan langkah lebar dan mantap. Di belakangnya, terdengar suara tangisan ibu dan umpatan Amara, tapi suara-suara itu terdengar makin lama makin kecil, tertelan oleh hiruk-pikuk jalanan Bandung yang hidup. Kirana berjalan menuju mobil taksi yang sudah menunggunya. Sinar matahari sore menerpa wajahnya. Ia memang kehilangan uang tabungannya. Ia memang kehilangan keluarga harmonis yang semu itu. Tapi saat ia meraba dadanya, ia merasakan sesuatu yang baru tumbuh di sana. Sesuatu yang lebih berharga daripada pesta mewah di Dago Pakar. Harga diri. Kirana tersenyum. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon asistennya di kantor. Halo, Rini? Siapkan berkas untuk pameran pernikahan bulan depannya. Kita akan rebranding. Konsep baru, semangat baru. Oh ya, dan pesan 1 buket bunga meja buat di kantor. Tulis di kartunya, untuk Kirana, selamat datang kembali. Mobil melaju membelah kota Bandung. Kali ini, langit tidak lagi mendung bagi Kirana.